Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, saya Nilodiah Anggreni Putri. Saya Niluh Cintia Artalena Koli. Saya Nadia Saran Malika. Saya Bayrul Aini. Saya Michael Evan Emanuelawe. Nah, di sini pasti banyak yang belum tahu kan, apa sih bedanya fast food dan junk food? Fast food adalah makanan cepat saji yang disajikan di restoran, bisa bergizi atau tidak tergantung cara dan bahan yang digunakan. Nah, fast food yang sering kita konsumsi sehari-hari adalah burger, pizza, kentang goreng, terus nasi dan lauk yang ada di warteg. Sedangkan kalau junk food adalah makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula, tapi nilai gizinya sangat rendah. Contohnya di sini ada keripik kentang, soda, mie instan, ada juga permen dan coklat yang tinggi gula. Nah, kalau tempe dan ayam goreng gimana? Tempe dan ayam goreng termasuk dalam kategori fast food jika disajikan secara cepat di restoran. Tapi jika cara pengolahannya itu diberikan tepung yang tebal, digoreng dengan minyak banyak, dan diberikan penyedap berlebih, maka itu masuk dalam kategori junk food. Jadi pada intinya junk food adalah makanan yang tidak sehat, sedangkan fast food bisa sehat atau tidak tergantung cara pengolahan dan bahan yang digunakan. Permasalahan yang kami angkat adalah meningkatnya konsumsi junk food di kalangan remaja yang berdampak pada kesehatan, kebiasaan hidup, dan ekonomi keluarga. Kami memilih tema ini karena tren mengonsumsi junk food di kalangan remaja semakin meningkat. Namun mereka belum mengetahui dampak jangka panjangnya, baik dari segi kesehatan maupun beban finansial keluarga. Apa informasi yang dapat kami sampaikan? Informasi yang dapat kami sampaikan salah satunya adalah konsumsi junk food yang berlebihan dapat membebani ekonomi keluarga. Kedua, konsumsi junk food meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan gangguan jantung. Juga remaja dapat kehilangan minat memasak dan tidak memiliki pola makan yang sehat dan teratur. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menurunkan kualitas hidup generasi mendatang. Masalah ini akan diselesaikan melalui pendekatan edukatif. Baik pihak sekolah, keluarga maupun pemerintah harus berperan aktif dalam mengedukasi remaja tentang pola makan sehat. Edukasi ini akan berdampak positif baik kesehatan individu maupun kondisi ekonomi keluarga. Informasi ini sangat penting karena menyangkut kesehatan bagi generasi muda dan kestabilan ekonomi dalam keluarga. Dengan mengetahui dampaknya, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil tindakan untuk pencegahan sejak dini. Langkah-langkah yang kami akan lakukan terhadap kendala ini adalah, yang pertama, kita harus membawa bekal dari rumah, yang dimana bekal yang kita bawa dari rumah adalah real food yang sudah tinggi nutrisi serta rendah kalori dibandingkan junk food atau fast food di luar sana. Kedua, kita harus lebih sering memasak atau mengajak keluarga kita bersama-sama untuk memasak di rumah, yang dimana jika kita membiasakan masak di rumah, kita tidak akan membeli makanan di luar sana yang tinggi kalori tersebut serta rendah nutrisi di luar sana. Selanjutnya kita akan membuat konten yang kreatif seperti mengajak atau membuat tips-tips bagaimana cara memasak atau bagaimana cara membuat makanan yang rendah kalori serta tinggi nutrisi tersebut. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, tren junk food di kalangan remaja memberikan dampak negatif yang sangat luas, mulai dari kesehatan pribadi, pola hidup, hingga ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk memberikan edukasi serta solusi mengenai makanan junk food bagi kesehatan remaja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.